Yep ya guys ya, kita kembali lagi di channel apa? Channel Kan Entertainment ya. Langsung saja kita pasti membahas seputar edukasi YouTube ya. Sebelum itu kita harus tetap konsisten dalam mengupload video. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kan Entertainment, channel yang membahas seputar dunia itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tentunya saya selalu mengingatkan kepada kalian semuanya, terutama para penonton baru di channel ini yang belum subscribe, segera untuk di-subscribe ya guys. Karena subscribe itu yang mudah saja dan gratis ya. Tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Karena mudah guys ya. Tinggal klik dong kan ya. Dan jangan lupa untuk selalu senantiasa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel Kan Entertainment. Tema atau judul yang saya bawakan pada kali ini ialah tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Tema yang akan saya bawakan pada kali ini ialah berjudul banyak yang tidak paham ini, pantas gagal jadi konten kreator atau YouTubers ya. Apa sih yang dimaksud yang tidak paham itu tuh apa gitu loh ya kan? Pasti kalian penasaran banget dong ya. Pernyataan bahwa banyak yang tidak paham ini ialah pantas gagal jadi konten kreator YouTubers ialah menyiratkan ya, tersiratkan padanya faktor-faktor atau unsur-unsur ya yang mengandung adanya kata kunci atau pemahaman terhadap fundamental ya, ilmu dasar tertentu yang sering diabaikan oleh para calon pembuat konten atau calon konten kreator ya, atau YouTubers pemula ya. Kendatinya kegagalan di dunia ini, kegagalan di dunia konten kreator maksudnya konten digital ya, sekarang kan lagi ininya lah rame-ramenya jadi konten kreator kan, orang-orang padanya berkarir menjadi konten kreator ya kan. Konten digital biasanya tidak disebabkan oleh satu alasan tunggal saja ya, melainkan ya oleh kombinasi beberapa kesalahpahaman umum ya. Itu umum guys, bukan khusus gitu kan. Jadi beberapa hal yang tidak dipahami dan justru yang paling sering menjadi penyebab faktor utama kegagalan tersebut itu meliputi dari berbagai faktor ya. Yang pertama, konsistensi adalah kunci ya. Banyak yang memulai dengan antusiasme tinggi lalu menghilang begitu saja setelah beberapa video karena kurangnya pandangan instan. Mereka tidak paham bahwa membangun audiens membutuhkan waktu dan jadwal unggah yang konsisten ya, yang rutin mengupload begitu tiap hari. 2. Fokus pada niche atau topik yang utama yang jelas ya, yang terarah dan terstruktur ya. Jadi ini merupakan kesalahpahaman umum juga yang dapat membuat konten Anda itu menjadi konten gado-gado karena niche atau topiknya itu random gitu kan, tak beda-beda gitu kan, macem-macem gitu kan ya. Jadi tanpa adanya konten gado-gado ini, tanpa adanya target audiens yang spesifik ya, yang terarah gitu kan. Di konten kreator yang sukses biasanya memiliki cara pandang ya, atau dia ini memiliki target lah ya, topik yang jelas, topik pokok utama yang jelas gitu kan, sehingga penonton itu tahu dan paham persis apa yang bisa mereka harapkan dari channel Anda gitu, dari channel kalian seperti itu. Yang ketiga, kualitas konten mengalahkan kuantitas ya. Jadi kualitas mengalahkan kuantitas ya, kualitas konten mengalahkan kuantitas ya. Apa sih dimaksudnya ini? Jadi mereka gagal memahami bahwa audiens lebih menghargai konten yang berkualitas ya. Para penonton itu
lebih menghargai konten yang berkualitas ya, yang berkualitas, informatif, menghibur, mengedukasi, memecahkan masalah ya, apa kayak itulah pokoknya lah ya, yang pokoknya yang seputar audiens tuh yang menghargai konten-konten yang bermanfaat intinya ya. Konten yang dibuat terburu-buru dan asal-asalan cenderung tidak akan bertahan lama ya. Jadi penonton tidak bakal betah gitu kan kalau kontennya asal-asalan seperti itu. Yang keempat, kurangnya interaksi dengan audiens. Jadi interaksi ini sangatlah penting ya. Jadi saling balaslah komentar, minta pendapat atau masukan kepada para penonton di kolom komentar tuh boleh, ajak mereka untuk saling like, komen, subscribe, ya share gitu, itu nggak masalah guys. Nah, kurangnya interaksi dengan audiens ini ialah banyak yang hanya fokus pada pembuatan video dan melupakan aspek-aspek tertentu, aspek-aspek sosial dari media sosial. Jadi interaksi dengan penonton di kolom komentar membuat jajak pendapat ya, mengajukan solusi atau pendapat kepada para penonton gitu, atau melakukan share langsung adalah cara penting untuk membangun komunitas yang loyal dan yang aktif seperti itu. 5. Tidak menganalisis data dan umpan balik ya. Jadi kegagalan itu sering terjadi karena mereka tidak mau belajar dari data analitik ya yang disediakan oleh platform, misalnya YouTube Studio. Data ini memberikan wawasan tentang video yang mana disukai, video yang mana banyak penontonnya, viewersnya gitu kan, video mana yang mendapatkan banyak subscriber ya, video mana yang pokoknya yang paling banyak dah ya kan. Dan dari mana audiens berasal juga yang penting itu kan, penonton targetnya itu dari negara mana gitu kan, yang sangat penting untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang keenam, motivasi yang salah. Banyak yang hanya termotivasi dari penghasilan gitu kan, dari uang atau ketenaran instan ya. Ketika hal itu tidak datang dengan cepat, mereka menjadi putus asa seperti itu. Karena mereka sangat effort mungkin ya di awal-awalnya gitu kan menjadi content creator. Nah, ya. Jadi seperti ini. Content creator yang sukses biasanya termotivasi oleh hasrat untuk berbagi, mengajar, menghibur, atau membangun komunitas. Pokoknya ketika kita ingin membuat suatu channel atau menjadi content creator, kita niatkan dengan ikhlas ya. Kita niatkan untuk berbagi ilmu ya. Pokoknya fokus tujuan utamanya dulu. Masalah hasil itu belakangan. Pasti namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Bener nggak sih? Bener dong ya. Kita ya intinya kita fokusin dulu aja apa yang ada di depan mata gitu kan. Itu dengan seiringnya waktu juga kita juga bakal dapat kok ya kan, dapat gaji dari YouTube. Udah, kita fokusin aja tujuan kita tuh apa, saling bermanfaat kepada sesama, berbagi ilmu dan wawasan, pengetahuan, memberikan ajaran dan edukasi seperti itu ya. Intinya ya, hal yang tidak dipahami tersebut adalah bahwa menjadi konten kreator itu yang sukses adalah sebuah perjalanan maraton, seperti lari maraton ya, yang harus bertubi-tubi ya untuk mencapai garis finish ya. Bukan lari cepat saja ya, yang membutuhkan strategi, kerja keras, dan adaptasi terus menerus. Jadi kita juga sebagai content creator ya harus konsisten ya, harus rajin, harus tekun ya, harus bisa manage waktu juga seperti itu. Pokoknya harus bisa segalanya lah ya kalau menjadi content creator itu ya. Ya, jadi ini saja ya guys yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kalian semuanya menonton video ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, diberikan kemudahan dalam urusan pekerjaannya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama sukses lah ya yang ingin berkarir di dunia YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Warridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya guys next time. Di video-video selanjutnya saya akan menyajikan video yang tidak kalah menarik dan tidak kalah baiknya kayaknya, tidak kalah. Pokoknya video-video yang saya sajikan ini adalah video-video yang terupdate, yang terbaru gitu kan. Untuk kalian semuanya. Ya. See you next time.